رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Sayyidul Ayyam ini, hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, terutama memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua manusia mendapatkannya. Hanya hamba-hambanya yang senantiasa berusaha, bermohon, bermujahadah, maka Allah berikan karunia tersebut. Dan tentunya nikmat itulah yang menggerakkan kaki kita, langkah kita menuju ke tempat ini, guna dan untuk membuktikan kesyukuran atas nikmat dan karunia tersebut. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, suri teladan kita, telah mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana melaksanakan nilai-nilai perintah-perintah dalam Al-Quran, sehingga kita dapat meraih gelar Al-Muttaqin. Sehingga jika ada sudah gelar Al-Muttaqin dalam diri kita, tentunya kita mendapatkan kunci-kunci kesuksesan dunia dan akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai khatib berpesan, berwasiat kepada diri kami dan kepada kita semua, marilah kita terus-menerus senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal di dunia dan akhirat adalah takwa itu sendiri sebagai bekal yang terbaik. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya penciptaan kita ini di dunia ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang kedua adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya sesungguhnya kata Allah aku menciptakan umat manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah, sebagai pengganti, sebagai sosok makhluk yang mengelola dunia ini untuk menyebarkan kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di permukaan bumi. Agar dua tujuan ini bisa kita gapai, kita capai,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian terhadap 5 modal yang dimiliki manusia, sebagaimana dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iktarin khamsan qabla khamsin." Jaga 5 modal, jaga 5 perkara sebelum datang suatu saat masa yang bisa menghancurkan modal dan investasi yang ada dalam dirimu tersebut. Yang pertama adalah hayataka qabla mauti. Hidupmu yang hanya sekali di dunia ini, manfaatkanlah semaksimal mungkin sebelum datangnya namanya kematian itu sendiri. Apa yang kita lakukan selama hidup kita adalah tentunya bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaknya ia melakukan amal soleh dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah untuk menguji umat manusia siapa yang ahsan, paling baik amalnya, yang pantas Allah ganjar di akhirat nanti surga Jannatul Na'im. Itu modal pertama. Jaga hidup ini, manfaatkan hidup ini untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya kematian yang setiap kita tidak mengenal kapan datangnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengirim isyarat-isyaratnya, tanda-tandanya. Yang kedua adalah wasihhata qabla saqami. Masa sehatmu, jaga masa sehatmu, jaga kondisi kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Karena sehat, sakit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selama kita sehat, jika kita membiasakan diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, otomatis nanti ketika kita sakit juga kita mudah untuk melakukan ibadah-ibadah atau amal-amal. Itu maknanya yang pertama. Makna yang kedua bahwasanya hendaknya kita menjaga kesehatan. La tulqu ba'idukum ila tahluka. Jangan mencampakkan diri kita dengan mengkonsumsi, dengan memakan atau melakukan hal-hal yang dapat mengancam kesehatan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, sehat adalah modal yang luar biasa bagi kita. Oh, kita memiliki segalanya, tetapi kalau kita sakit, maka tentunya kita tidak optimal dan maksimal melakukan amal-amal atau ibadah-ibadah lain. Modal yang ketiga kata Rasulullah, yang pasti harus kita jaga adalah wa faraduka qabla subli. Masa waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala terutama di akhir juz Amma atau juz 30, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersumpah dengan waktunya, wal-lail wan-nahar wal asr dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya kalau kita bisa maksimal melakukan fungsi sebagai hamba dan khalifah, jaga waktu, optimalkan waktu, maksimalkan waktu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena sesungguhnya innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang itu akan senantiasa merugi dan melewati masa waktu yang diberikan, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan nasihat menasihati dan dalam kesabaran. Modal selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dijaga adalah wasyababaka qabla harami. Masa mudamu, masa
sebelum datang masa tua. Hendaknya kita manfaatkan, karena kunci yang menjadi pembeda kitab-kitab Al-Quran dengan kitab-kitab Taurat dan Injil dan Zabur adalah Al-Quran diturunkan dengan pertama adalah Iqra, baca. Jika masa muda kita dipakai untuk menuntut ilmu, maka kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jika anak kita, jika keturunan kita dorong untuk masa mudanya untuk menuntut ilmu, maka insya Allah nanti dia bisa berprestasi, bisa menggapai pencapaian sosok ibadah abdan dan sosok khalifah secara maksimal. Dan tentunya juga kita menunjukkan kita bahwasanya kadang ada paradigma pikiran kita, nanti saya pensiun, setelah bekerja saya maksimal ibadah. Tidak, dikatakan di sini adalah masa kuatmu, masa mudamu, lakukan yang terbaik untuk mencapai namanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengelola bumi ini kita sebagai khalifah. Yang terakhir kata Rasulullah, yang investasi yang ada dalam kita yang kita harus jaga adalah waginaka qabla faqri, masa waktu kayamu. Jika kau memiliki kekayaan dalam pengertian yang luas, manfaatkan, salurkan, pergunakan sebagai amal terbaikmu sebelum datang di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil harta kekayaan itu dengan cara-cara di luar kemampuan kita. Karena dalam Islam harta itu adalah, konsepnya adalah bukan kepemilikan mutlak, dia adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina minhum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah." Sesungguhnya ayat ini terkait dengan bagaimana pernikahan kita terhadap Al-Quran, terhadap syariat-syariat. Tetapi kita kaitkan dengan hadis ini, ada orang yang menyikapi 5 perkara ini zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, dia menzalim dirinya, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah dan Rasulnya. Faminhum muqtasid, ada orang yang sesuai dengan SOP, sesuai dengan hal-hal yang standar. Dan ada juga yang menyebut sabiqu bil khairat biiznillah, ada orang yang melakukan hal-hal yang terbaik. Di mana dia bekerja, dia melakukan hal yang terbaik dan lain sebagainya. Dengannya itu Allah Subhanahu wa taala tentunya mengganjar, memberikan nilai ajar pahala baginya di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khashirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا تقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة